Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Hermawanti dengan NIM 2002100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar filsafat negara Indonesia, terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu peradaban. Namun demikian, sila-sila Pancasila itu merupakan suatu keutuhan. Artinya, setiap sila merupakan unsur bagian mutlak dari Pancasila. Ini berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Yang pertama, ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu pengertian bagian-bagian atau sila-silanya berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Yang kedua yaitu susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dan urut-urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya yaitu kualitas. Kalau dilihat dari intinya, urutan sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan sifatnya. Artinya, sila-sila sebelumnya merupakan suatu pengkhususan dari sila-sila sesudahnya. Yang ketiga, rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukan hanya bersifat formal atau logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar, ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari sila Pancasila. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, serta psikologis ini berbeda-beda dengan sistem lainnya. Misalnya, materialisme, liberalisme, komunisme, pragmatisme, idealisme, dan filsafat lainnya. Yang keempat, dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar filsafat Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika manusia merupakan basis ontologis Pancasila, maka akan mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi dalam filsafat manusia. Yang keenam, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Misalnya, kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai tertinggi adalah nilai material. Sementara, kalangan hedonis memandang
bahwa hakikat nilai tertinggi adalah kenikmatan. Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai, dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia. Yang terakhir, ada nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai suatu tingkatan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Namun, nilai-nilai itu merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, atau merupakan kesatuan organik yang bertingkat dan berbentuk piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan secara erat. Nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.